Abah dan Abah. Bebas boleh, tapi harus mengacu pada aturan-aturan yang ada. Silakan sahabat Fok untuk bisa dicermati ya, untuk bisa dimaknai ya, kaitannya dengan apa itu kebebasan. Kalau ingin bahagia maka harus membuang jauh yang namanya kebebasan. Apalagi bebas bergaul dan sebagainya, itu yang akhir-akhir ini ya sungguh anak muda yang melakukan hal-hal seperti itu ya, setidaknya lepas dari orang tua, kemudian bebas kemana-mana, bebas bergaul dengan siapa saja. Lah ini sesuatu yang tentunya akan berakibat atau berefek atau punya impact ke depan, itu kurang akan mendapatkan bahkan tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, catat, kebahagiaan dunia itu bisa kita dapat ya kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Salah satunya tadi Abah Jatmiko sudah sampaikan beberapa dasar baik dari Al-Quran maupun juga dari hadis yang memang perkawinan itu sesuatu yang memang menjadi pintu kita untuk menuju gerbang kebahagiaan. Tentunya perkawinan yang memang dilandasi dengan aturan-aturan ataupun dengan keyakinan keagamaan, tidak hanya sekedar saja seperti yang mungkin selebriti ya, yang begitu enaknya sekarang nikah besok cerai, nikah lagi cerai lagi. Itu pun juga mungkin tanda tanya ini ya. Mereka yang melakukan hal seperti itu, mungkin tujuan nikahnya bukan kebahagiaan yang dia cari, kebahagiaan yang hakiki yang dia cari, tapi mungkin karena ketenaran, mungkin karena sesuatu yang duniawi yang dia kejar. Ya, Abah Jatmiko, dunia artis itu kan luar biasa, ya kan? Bahkan ada yang artis itu kawin cerai sampai sekian beberapa kali, dan itu sangat bangga ya menyampaikan di khalayak umum itu, udah dapat lagi, besok berapa bulan lagi itu cerai dan seterusnya. Ini kan fenomena yang memberi pelajaran kurang baik bagi masyarakat, karena artis kan menjadi public figure ya, yang setiap hari nongol di televisi atau nongol di medsos, yang itu disaksikan oleh banyak masyarakat, banyak pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan itu. Akhirnya menjadi ternyata seperti itu boleh, ternyata kawin cerai itu sah-sah saja kan. Akhirnya mereka yang tidak mau mencerna lebih jauh punya keyakinan seperti itu ya, Bah ya. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya khiyarukum linisaihim, adalah orang yang sangat memuliakan istrinya. Ini hati-hati. Jadi sebetulnya kalau mau menjadi orang yang mulia itu adalah justru terletak kepada kasih sayangnya terhadap istrinya. Sempurnanya iman itu sempurnanya akhlak. Kata Rasulullah, sempurnanya akhlak adalah sempurnanya memuliakan istrinya. Maka hati-hati ketika sebuah perkawinan itu menjadi berkah ketika memang keduanya sadar bahwa iya ternyata selama ini saya kurang memuliakan istrinya. Bagaimana caranya memuliakan istrinya? Jangan-jangan nanti rezeki dari Allah ini karena ketakwakan istri kita.
Jangan-jangan harta yang selama ini kita peroleh itu semuanya doa-doa istri kita. Jangan-jangan semuanya ini keberkahan dari istri kita karena memang Allah sudah ridho dengan istri kita. Demikian juga seorang perempuan harusnya juga begitu. Oh iya, saya sekarang bahagia, saya sekarang rezekinya banyak. Jangan-jangan ini juga karena kedekatan suami saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau dalam haji itu sebetulnya kan haji itu kan rangkaian cerita Nabi Ibrahim yang sangat sayang dengan istrinya. Rangkaian haji itu adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang sangat ridho, yang sangat-sangat sayang terhadap bapaknya. Sehingga, ya anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Ya bapakku, laksanakan mimpimu itu. Ya kan? Sama ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan istrinya saat itu di mana? Di Bakoh di Mekah itu kan, ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan kan, pada saat itu kan Ismail masih bayi, masih merah lah. Ya Abi, kenapa engkau meninggalkan aku? Nabi Ibrahim terus saja dikejar. Ya Abi, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal kan bayinya masih merah. Dikejar lagi, yang terakhir, ya Abi, apakah ini perintah Allah? Apa itu? Siap. Apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Maka ditinggalkan kan, kalau perintah Allah ya silahkan kau pergi. Gitu. Akhirnya kan ini jadi jaminan Allah, begitu sudah kehabisan air, maka Siti Hajar ini mencari air ke sana kemari dengan sabarnya, penuh dengan doa dan sebagainya, maka terjadilah perjalanan sa'i. Ya. Berarti kan perjalanan sa'i itu kan lambang daripada kesabaran istri. Ya kan? Ternyata kemudian air yang dicari ke sana kemari itu malah diciptakan oleh Allah dari jejakan kakinya Ismail. Artinya usahanya di mana, dapatnya di mana gitu ya. Usaha itu yang penting usaha, ya kan. Ternyata Allah lah yang akan memberikan dari mana saja. Layah kasib. Jadi rezeki kan ada dua, ada yang memang bisa diperkirakan dan ada yang tidak dikira-kira. Nah, ternyata yang penting setelah itu kan kaya raya ini Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Begitu luar biasanya mereka. Begitu Nabi Ibrahim pulang setelah 8 tahun, ya tidak terjadi kamu tidak menyalahkan dan lain sebagainya. Kesabaran dan usaha dari disambut istri. Luar biasa karena memang ini sebuah keluarga yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim datang itu hanya untuk menyembelih anaknya yang sekian tahun ya kan? Ditunggu-tunggu, kemudian ditinggal, anaknya sudah besar. Ketika dibawa oleh Nabi Ismail kan setan datang. Ya wanita, maksudnya si Siti Hajar itu, kamu tahu nggak tadi bahwa suamimu bawa pisau, bawa ini. Sebetulnya itu hanya ingin menyembelih anakmu saja. Sudah datang, ya toh, udah nggak ngerti, udah nggak gini, datang langsung. Tapi kan jawaban Siti Hajar, sesungguhnya aku percaya bahwa suamiku dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin dia akan menganiaya, ya kan? Lanjut dikejar, iya, enggak, ya kan? Jadi sebetulnya haji itu kan kesempurnaan Islam. Ternyata ternyata kesempurnaan iman itu juga terletak di kesempurnaan saling berkasih sayangnya di dalam keluarga, rumah tangga. Istri yang soleh. Ya kalau begitu cepet-cepet dong. Cepet-cepet dong, artinya ya nikah.
ya cepet-cepet dong kita itu melaksanakan rumah tangga supaya memang disitulah kesempurnaan keimanan. Ya. Gitu, Bah. Oke, terima kasih Abah Jatmiko. Sobat Pop yang berbahagia, tentunya banyak cerita ya terkait dengan cerita yang sejarah. Salah satunya tadi Abah Jatmiko sampaikan bahwa kebahagiaan di dunia itu tidak akan kita dapatkan kalau kita salah satunya kita tidak melakukan pernikahan. Abah dan Abah.